Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya dan juga kita para pengikutnya. Baik, alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul kembali melalui kajian online pekanan ya. Melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Al-Kabair bersama Ustadz Saiful Rahmat ya. Dan insya Allah untuk kali ini membahas tentang dosa besar nusyud ya. Tentang perempuan yang meninggi kepada suaminya. Nusyuz ya. Bacanya nusyuz ya. Nusyuz. Ya, nusyuz. Berkaitan dengan perempuan yang meninggi kepada suaminya. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilahkan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Pak Ahmad ya, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu ikhwatul iman, ikhwatillah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk masih bisa menjalani kehidupan kita di kesempatan hari ini, hari Sabtu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap yang kita lakukan, setiap yang kita amalkan, semoga ini menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita kekuatan di sisa usia kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meraih pahala darinya, dan agar Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya tadi disebut sisa usia kita ya, karena memang setiap hari usia kita terus berkurang ya. Setiap hari usia kita terus terkikis begitu ya. Dikata para ulama Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya hayatul insan kalmai fil qarurah, bahwasanya kehidupan manusia itu seperti air yang ada di dalam botol. Kullama uskiba fil kubi, maka setiap air itu dituangkan ke dalam gelas, fayangkusu syai'an fasyai'an, maka akan terus berkurang air itu hatta yantahiya, sampai akhirnya habis ya. Jadi usia kita adalah bagaikan air yang ada di dalam botol, kemudian dituangkan ke dalam gelas. Nah, maka air yang ada dalam botol itu terus berkurang sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis. Fakadzalika umrul insan, demikian pula umur manusia. Kullama qada ayamahu, setiap dia jalani kehidupannya, hari-harinya, fayangkusu umruhu syai'an fa syai'an, atau yauman fa yauman, maka akhirnya usianya akan terus berkurang sedikit demi sedikit hatta yalqiyal maut, sampai akhirnya dia menemui yang namanya kematian. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebelum mati itu datang, maka kita berlomba untuk beramal soleh. Karena sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yattabi'ul mayyita salasah, ada 3 golongan, 3 jenis yang akan mengikuti mayit. Nah, jadi ada 3 kelompok, 3 golongan, 3 jenis yang akan mengikuti mayit. Yarji'u isnani wa yabqa wahid, yang 2 kembali, yang 1 abadi terus bersamanya. Apa 2 yang kembali itu? Apa 3 kelompok tadi? Yang 3 kelompok itu adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, hartanya,
dan amal solehnya, amal-amalnya. Maka fayarji'u isnani, dua perkaranya balik lagi. Di antara tiga perkara tadi yang duanya balik lagi. Apa yang balik lagi? Yaitu ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Keluarga hartanya balik lagi ke rumahnya. Artinya ya, misalnya mobil dipakai oleh orang lain, oleh keluarganya, mobil dia padahal begitu ya. Tapi kan karena dia sudah meninggal, maka dipakai oleh orang lain, oleh keluarganya yang lain. Kemudian keluarganya menjenguknya, artinya menghadiri pemakamannya. Tapi kalau selesai pemakamannya, keluarganya akan kembali lagi ke rumahnya. Demikian pula hartanya balik lagi, ya bahkan hartanya dibagi-bagikan ke kerabat-kerabatnya, kepada ahli warisnya. Masya Allah. Fayab wahidun, maka yang abadi yang terus menemaninya hanyalah amaluhu. Maka yang salah satu yang terus menemaninya adalah amal solehnya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, perkara yang paling penting yang akan menemani kita adalah amal soleh kita. Akan tetapi manusia justru ya melupakan perkara yang akan menemani kita ini. Justru kita perhatian kepada harta, kita perhatian kepada keluarga, itu habis-habisan, Pak. Sementara amal soleh kita tidak perhatikan. Padahal justru keluarga dan harta itu yang akan kembali, yang tidak akan lagi bersama dengan kita. Ya, yang bersama dengan kita abadi yaitu amal soleh kita. Maka bismillah ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menguatkan kita untuk senantiasa beramal soleh di sisa usia kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, kita akan coba membahas ya sebuah kitab ya yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, yaitu kitab Al-Kabair. Ya, insyaallah saya akan langsung saja coba bagikan kepada Bapak Ibu semua file atau bahasan yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Baik, ini terlihat ya Pak Ahmad? Terlihat Ustaz. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Karena memang ya kita membahas tentang dosa-dosa besar. Ada kurang lebih 70 dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, di antara dosa besar ini adalah nanti ada perkara yang berkenaan dengan durhaka kepada suami. Nah, jadi ini khusus kepada para istri atau wanita ya. Ya. Tapi walaupun demikian ya, ini pula penting untuk diketahui oleh seorang suami ya, karena suami berhak atau wajib untuk mendidik istri atau wanita tadi agar tidak durhaka kepada suaminya ya gitu, agar si istri ini, wanita ini tidak berbuat dosa ya, maka menyelamatkannya dengan cara nanti jangan sampai durhaka kepada suaminya ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba membahas ya dosa yang selanjutnya, yaitu dosa tentang ini an-nusyuz, nusyuzul mar'ati, nusyuzul mar'ati, nusyuz. Dosa nusyuzul mar'ati. Al-kabirah as-saniyatu wal arba'un, dosa besar yang ke-42. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membahas 42 dosa besar. 41, mohon maaf. 41. Jadi sekarang kita bahas yang ke-42, yaitu tentang nusyuzul mar'ati, dosa durhaka seorang perempuan ya. Jadi durhakanya seorang perempuan, maksudnya wanita yang durhaka kepada suaminya ya. Kita akan coba bahas apa itu nusyuz, bagaimana bentuk-bentuknya ya, kemudian bagaimana dosanya. Nah, insya Allah kita akan bahas di kesempatan siang hari ini ya. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Pertama, pengertian nusyuz. Apa itu nusyuz? Nah, ini. Apa itu
nusyuz. Al-Imam Al-Wahidi, nah ini, qala Al-Wahidi rahimahullah taala. Al-Imam Al-Wahidi, Al-Wahidi, beliau berkata bahwasanya an-nusyuzu hahuna, nusyuz, ya, hahuna di sini, nusyuz di sini maknanya adalah ma'siyatuz zauji. Nah, ini maknanya, Pak. Maksiatuz zauji, bermaksiat atau durhaka kepada suami. Nah, jadi yang dimaksud nusyuz di sini adalah durhaka kepada suami. Wa huwa tarafu'u alaihi bil khilafi, yaitu at-tarafu'. At-tarafu' itu adalah meninggi. Meninggi artinya apa? Merasa lebih tinggi daripada suaminya, begitu. Dan dia apa bahasa Sundanya culangung gitu ya, apa culangung itu. Jadi ya durhaka. Jadi justru lebih tinggi daripada siapa? Suaminya. Suaminya disuruh-suruh, contohnya misalnya suaminya disuruh dengan cara semena-mena begitu kan. Kemudian dijajah, kemudian wah pokoknya dia tidak taat kepada siapa? Suaminya. Nah, itu atarafu, meninggi ya. Jadi orang yang seperti ini masuk ke dalam nusyuz. Atarafu alaihi bil khilafi. Jadi meninggi kepadanya, kepada suami itu bil khilafi, dengan cara menyelisihi. Dengan cara menyelisihi apa yang diinginkan, diperintah oleh siapa? Suaminya. Jadi ketika seorang istri, seorang wanita ternyata dia tidak mentaati suaminya, ya, bahkan akhirnya dia meninggi begitu, merasa hebat, merasa tinggi, nggak mau melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya, padahal yang diinginkan suaminya ini tidak bertentangan dengan syariat, maka perempuan ini ya kalau tanpa ada uzur ya, dia sengaja durhaka maksiat, maka orang ini disebut nusyuz ya. Perempuan ini, istri ini disebut istri yang nusyuz, begitu ya. Ini perkataan Al-Imam Al-Wahidi. Jadi katanya Al-Imam Al-Wahidi, yang namanya nusyuz adalah durhaka kepada seorang suami, yaitu dengan cara meninggi kepadanya, ya, yaitu menyelisihi perintah-perintah suami dengan cara menolak apa yang diinginkan oleh suami, padahal keinginan suami tidak bertentangan dengan syariat, ya begitu. Waqala Atha, dan Atha berkata, huwa anta ta'attara lahu wa tamna'ahu nafsaha. Yaitu nusyuz itu adalah ya anta ta'attara lahu, berwangi-wangi, jadi melakukan wangi-wangian. Jadi memakai wewangian. Nah, jadi si perempuan ini, istri ini memakai wewangian di samping suaminya. Ya. Tapi watamna'ahu nafsaha wa tataghayyara amma kanat taf'aluhu min at-tawa'iyati. Kemudian akan tetapi ya dia mencegah dirinya sendiri, mencegah dirinya ya, dan menyelisihi amma kanat taf'aluhu min at-tawa'iyah, perkara-perkara yang harusnya dia lakukan berupa ketaatan-ketaatan. Jadi ibu bapak yang semoga Allah muliakan, satu sisi dia melakukan dandan begitu ya, mempercantik diri, tapi ini bukan untuk suaminya begitu. Jadi mempercantik diri bukan untuk menyenangkan suaminya, tapi justru menyenangkan orang lain ya. Nah, maka dirinya itu mencegah dirinya sendiri ya, si perempuan ini mencegah dirinya sendiri ya, dan melakukan ketidaktaatan kepada si suami ini ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara wewangiannya, dandannya itu bukan untuk suaminya, tapi untuk orang lain. Allah musta'an ya. Nah, demikian pula ketika suaminya memintanya, menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, memintanya untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau, maka yang demikian masuk ke dalam kategori perempuan yang nusyuz. Dan ini masuk ke dalam al-kabirah, dosa yang besar ya, dosa yang besar. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menjauhinya insya Allah. Tapi kita akan lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ini pengertian nusyuz ya.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengutip sebuah ayat, yaitu dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 34, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan para perempuan, para wanita, ya, di mana yang kalian itu takuti, nusyuzahunna, khawatirkan mereka berbuat nusyuz kepada kalian. Jadi para wanita yang dikhawatirkan oleh kalian, mereka itu nanti akan durhaka kepada kalian, begitu. Maka bagaimana harus yang dilakukan oleh kalian? Fa'idhuhunna, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Nah, ini buat para suami, lihat kewajibannya. Nasihati. Agar apa? Agar tidak berbuat nusyuz, agar tidak berdurhaka kepada suaminya, begitu. Wahjuruhunna, kemudian kalau dinasihat masih tidak mau, dinasihati masih belum sadar, masih belum tobat, wahjuruhunna, maka pisahkanlah dirinya fil madhaji, dari tempat tidurnya. Itu yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kewajiban seorang suami ya menasehati istrinya, menasehati pasangannya agar si pasangan ini, si istri ini tidak berbuat nusyuz kepada suaminya. Pertama itu nasihati. Yang kedua kata Allah, kalau dinasihati masih tidak mau, masih durhaka, wahjuruhunna fil madhaji, pisahkanlah diri mereka dari tempat tidur mereka. Artinya menjauh, jangan tidur bersamanya. Atau ketika tidur membelakanginya. Ya, ini sebagai pembelajaran juga. Ini kenapa begini ya? Karena memang hal ini sebagai takdib. Takdib itu adalah sebagai pengajaran, sebagai pendidikan untuk siapa? Untuk suami, untuk istrinya. Bahwa ini adalah perbuatan yang nusyuz begitu ya. Nah, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Nah, pukul di sini ya kata para ulama bukan pukul seenaknya mukul ya, tapi pukul dengan tidak menyakiti mereka ya. Hanya memukul misalkan tangannya gitu kan, di sedikit lah diperingatkan begitu, maksudnya bukan dipukul wajahnya sampai berdarah, astagfirullahaladzim, seperti memukul maling. Nah, ini bukan itu yang dimaksud ya. Jadi pukul di sini adalah pukul yang tidak menyakiti begitu ya. Memukul tangan sedikit gitu kan, lengannya sedikit atau kakinya begitu sedikit. Itu dalam rangka apa? Mengingatkan bahwasanya ya tidak boleh berbuat nusyuz begitu. Fa'in ato'nakum fala tabghu alaihin nasabila. Maka apabila mereka, para perempuan itu mentaati kalian, akhirnya mereka sadar, mereka taat kepada kalian, fala tabghu alaihin nasabila, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi kalau misalnya sudah taat, kembali sudah sudah benar, sudah baik, sudah bagus begitu ya, maka jangan dicari-cari kesalahannya, jangan disusahkan lagi begitu ya. Itu Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, surah An-Nisa ayat 34. Ini yang berkaitan dengan nusyuz ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Ini ada beberapa pengertian ya, tadi ya yang sudah saya jelaskan. Yang dimaksud dengan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. Jadi kan wajruhunna, pisah fil madhaji, berpisahlah dari tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Ibnu Abbas berkata maksudnya adalah membalikan punggung dari istri dan tidak mengajaknya bicara. Jadi kalau tidur membelakangi istri gitu. Jadi ini sebagai pendidikan ya, artinya mengingatkan si istri bahwa kenapa dia berbuat begitu ya karena istrinya nusyud tadi gitu kan ya. Jadi membelakangi ketika tidur ya, dan tidak berbicara dengannya. Kemudian kata Asy-Syafi'i dan Mujahid, mereka berkata yang dimaksud dengan pisahkanlah diri dari tempat tidur itu adalah tidak tidur bersama istri dan tidak mencampurinya. Misalkan istrinya di mana, dia tidur di mana, misalkan di tengah rumah atau di mana gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini sebagai apa? Takdib, pendidikan ya. Tapi ada kalanya seorang istri ketika dipisah di gitu justru malah senang. Justru malah senang. Baguslah pisah katanya. Astagfirullahaladzim. Ini istri yang istri naudzubillah ini ya, naudzubillah.
Nah, kemudian yang dimaksudkan dan pukullah mereka tadi. Wadribuhunna, pukullah mereka. Apa yang dimaksud? Adalah pukulan yang tidak membahayakan, yang tidak membuat sakit, begitu ya. Kata Ibnu Abbas berkata, pukullah yang mendidik seperti dengan telapak tangan sedikit gitu ya. Plek gitu sedikit ya. Memukul tangannya, memukul kakinya, memukul lengannya. Ingat jangan memukul wajah ya. Tidak boleh memukul apa? Wajah seorang wanita, begitu ya. Bismillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Itu yang dimaksud tadi ayat ya. Apa namanya itu wahjuruhumna fil madaji. Pisahkanlah mereka dari tempat tidur, itu maknanya tadi ya, membelakangi atau tidak tidur bersama dia. Wadribuhuna, dan pukullah mereka, maknanya adalah pukullah dengan cara yang tidak menyakitinya, gitu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini diantara dosa nusyuz ya, kategorinya adalah tidak mau melayani suami. Tidak mau melayani suami tanpa uzur. Tanpa uzur, tanpa ada alasan syar'i. Memang nggak mau melayani. Nah, maka yang demikian itu masuk ke dalam nusyuz, durhaka kepada suami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajula idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila seseorang laki-laki ya, seorang suami mengajak istrinya, memanggil istrinya, maksudnya ila firasyihi, ke tempat tidurnya, maksudnya mohon maaf ya, meminta suami ini meminta untuk berhubungan begitu ya, untuk jima. Falam ta'tihi, tapi si perempuan ini tidak mendatanginya. Maksudnya tidak memenuhi keinginan si suami ini. Jadi nggak mau gitu intinya mah. Kemudian fabata ghadbanun, akhirnya si laki-lakinya ini, si suaminya ini tidur dalam keadaan marah alaiha, kepadanya. Jadi marah kepada si istri ini karena diajak ya untuk berjima gitu, tapi dia tidak mau ya, tapi tanpa alasan, bukan karena sakit, bukan karena haid, bukan karena nifas ya, artinya tidak ada alasan apa-apa, tidak capek begitu ya, tapi karena memang nggak mau diajak oleh suaminya ya, akhirnya si suaminya marah kepadanya sampai tertidur. Jadi marah sampai tertidur. Maka la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka akhirnya para malaikat melaknat si perempuan itu sampai nanti pagi hari. Allah musta'an ya. Ini muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Bapak Ibu ya, di antara jenis nusyuz, jenis durhaka kepada suami adalah ketika seorang istri tidak mau memenuhi keinginan suaminya untuk berhubungan suami istri atau berjima dengannya tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada uzur ya. Kalau tanpa ada uzur, tanpa ada alasan dia menolak sampai akhirnya suami itu tertidur ya, maka dan dia dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat si perempuan ini. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ada lagi wa fil lafzin fi sahihaini, dalam sebuah lafaz ya di kitab Sahihaini Bukhari dan Muslim sama, idza batatil mar'atu hajiratan firasya zaujiha lanat hal malaikatu. Ini sama ya, maknanya sama. Apabila seorang perempuan tidur, seorang perempuan tidur hajiratan, dalam keadaan tidak bersama suaminya tidurnya itu. Jadi berpisah dengan suaminya, menjauh dari suaminya. Suaminya di kamar, dia di di tempat di tengah rumah begitu kan. Ya. Hajiratan firasya zaujiha, jadi tidak bersama di kasur bersama suaminya. Jadi berpisah gitu tidurnya. Tanpa ada alasan syar'i, sekali lagi, tanpa ada alasan syar'i. La'anat hal malaikatu, maka dia akan dilanat oleh malaikat. Nauzubillah ya. Jadi yang tadi mas suami yang tidur dalam keadaan marah karena mengajak istri kemudian ditolak oleh istrinya tanpa ada alasan syar'i, maka istri ini dilanat oleh suaminya. Dan ketika suami ya
dia itu ketika seorang istri dia tidur, tapi tidurnya itu tidak bersama suaminya, pisah gitu kan, ya, tanpa ada alasan begitu dan tidak minta izin, maka akhirnya dia dilaknat oleh malaikat. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Ini hati-hati ya buat para ibu, para istri ya, kita berjuang untuk melayani bukan karena bukan karena suami tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, Rasul SAW yang memerintahkan. Demikian. Ya, kita lanjutkan Ibu Bapak. Wa fil lafzin qala, ada dalam sebuah lafaz Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin, tidaklah seorang suami, ini rajulin di sini laki-laki maksudnya suami. Tidaklah seorang suami yad umro'atahu, dia memanggil istrinya, memanggil maksudnya mengajak untuk berhubungan. Ila firasyiha, mengajak ke kasur, ya maksudnya tadi ya dalam rangka berhubungan suami istri ya. Fataba alaihi, tapi si wanitanya ini, si istrinya ini menolak ajakan suami itu. Illa kana alladzi fis samai, kecuali ya makhluk yang ada di langit, itu malaikat ya. Malaikat sakhiton, marah, benci ya. Atau yang di sini, yang di langit di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ada fis sama, Allah ada di langit ya. Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Hatta yarda anha zaujuha, sampai suaminya ridho memaafkannya ya. Demikian. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Jadi ini dari 3 hadis ini, 1, 2, ini 3 hadis ini maknanya sama. Di antara perkara disebut nusyuz adalah seorang wanita, seorang istri tidak mau diajak oleh suaminya berhubungan suami istri tanpa ada alasan, tanpa ada uzur. Ya, uzur di sini misalnya karena sakit, karena misalkan lelah, capek begitu ya, karena kerja seharian, atau misalnya ngurus rumah seharian ya, tidak tidur ya, anak-anak masih kecil dan lain sebagainya sehingga lelah, capek, maka kita seorang suami harus memberikan uzur ya. Karena apa? Karena begitu lelahnya seorang istri. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak ada uzur, menolak begitu saja, kemudian si suami ini marah ya, karena mungkin tidak suka dengan suaminya, akhirnya menolak, maka yang demikian masuk ke dalam perkara nusyuz ya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ini masih panjang ya. Kalau contoh lagi nusyuz itu adalah saum, tapi tanpa izin suaminya. Saum di sini Bapak Ibu saum sunnah ya, saum sunnah. Kalau saum wajib mah tidak apa-apa ya, walaupun tetap yang lebih baik adalah minta izin. Tapi kalau saum wajib ya tidak boleh dibatalkan. Ya, saum wajib tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau saum sunnah wajib wajib dibatalkan. Demikian. Ini Nabi SAW beliau bersabda, la yahillu limra'atin antasuma, tidak halal. Nah, berarti tidak halal itu sama dengan haram kan? Tidak halal limra'atin, bagi seorang wanita, bagi istri. Tidak halal bagi istri antasuma, melakukan saum. Wa zaujuha syahidun, sementara suaminya ada di sampingnya, ada di rumahnya. Suaminya ada di rumahnya. Dia malah saum. Karena kan bisa jadi kalau tidak saum, suami ini ingin melakukan ya senang-senang dengan istrinya begitu ya. Tapi karena saum nggak bisa. Nah, maka ketika dia saum sunnah, suaminya ada di rumahnya, tidak minta izin ya, illa biiznihi, ya, kecuali dengan izinnya. Maka kalau tidak dengan izinnya, maka tidak halal, berarti tidak boleh, haram. Jadi kalau kita mau saum, seorang perempuan ya, mau saum sunnah khususnya ya, maka ketika suami kita ada di rumah, minta izin, Pak, sekarang mau izin, saya mau izin mau saum hari ini, boleh enggak? Ya, nah maka lanjutkan itu ya. Tapi kalau kata suaminya, aduh, mah jangan, misalkan hari ini
pengen misalkan gini-gini begitu ya, maka batalkan. Itu kalau saumnya saum sunnah atau tidak saum saat itu. Jadi kalau misalkan besok mau saum qadha, izin dulu bagusnya mah. Pak, Mah, Pak, Abi, besok saya mau saum qadha, nggak apa-apa ya besok ya saya saum ya. Nah, maka itu lebih baik gitu ya. Nah, kata suaminya, iya mangga. Nah, maka kita saum ya. Nah, kalau misalnya, aduh jangan besok, besoknya lagi, ya, maka kita besoknya lagi, sepanjang waktu itu masih ada, ya. Tapi kalau waktunya sudah mepet, gitu kan, misalnya mendekati Ramadan lagi, kita belum mengqadha, maka kita saum wajib karena hutang kepada Allah, perintah kepada Allah itu harus lebih didahulukan daripada kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Wala ta'zana fi baitihi illa biiznihi, dan tidak boleh dia mengizinkan, maksudnya mengizinkan orang untuk masuk ke rumahnya. Jadi si perempuan ini, si istri ini tidak boleh memasukkan orang ke rumahnya, ya, illa biizni, kecuali dengan izin suaminya. Jadi kalau misalnya ya seorang suami seorang istri gitu kan mau memasukkan seseorang siapa gitu ke rumahnya, maka minta izin dulu kepada siapa, suaminya, ya demikian. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hati-hati ya jika kita saum sunnah tapi tanpa izin lagi, tanpa izin dulu gitu ya, kemudian suami murka, maka hati-hati, itu bisa menjadi perkara yang termasuk nusyuzi, hati-hati ya. Lanjutkan dulu Bapak Ibu. Jika ada syariat sujud kepada Allah, kepada selain Allah, maka bagaimana ini? Kita lihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan", seandainya aku memerintahkan seseorang. Nah, aku memerintahkan seseorang. Jikalau aku memerintahkan seseorang an yasjuda li ahadin, untuk bersujud kepada orang lain. Jadi jikalau aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, gitu kan? Jikalau aku memerintahkan satu makhluk sujud kepada makhluk yang lain bukan kepada Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha, maka sungguh aku akan perintah bagi para istri itu untuk sujud kepada suaminya, gitu. Masya Allah. Ini kedudukan apa? Kedudukan seorang suami, ya. Artinya apa? Artinya apabila ya seandainya ada perintah sujud ya dari makhluk kepada makhluk yang lainnya, maka Nabi SAW akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya karena begitu besarnya kewajiban yang harus ditunaikan untuk seorang suami ya, Masya Allah. Ini hadis disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya. Jadi ini penegasan sekali gitu ya. Artinya hendaklah kita perhatikan jangan sampai seorang suami tidak ditaati begitu ya. Selama suami ini berjalan dengan kebaikan ya, memerintahkan dalam kebaikan. Demikian ya. Nah, bagi perempuan pun bagi suami, tapi dengan hadis ini tidak boleh semena-mena. Tidak boleh semena-mena. Mumpung wah, iya ka urang iya buat saya nih enak nih kan sampai harus sujud. Seenaknya, tidak melihat keadaan, lihat kondisi. Ya, justru suami itu suami durhaka juga. Enggak boleh ya memerintahkan seorang istri ya yang tidak mungkin dilakukan oleh dia, oleh istri tadi. Nah, itu buat semena-mena. Zalim berarti kan ya. Nah, ini juga tidak boleh seorang suami berbuat zalim kepada istrinya. Nanti kita bahas nanti di akhir ada insya Allah ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Suami adalah surga nerakanya seorang istri. Nah, ini harus diperhatikan. Waqalat Ammatu binu Muhsinin. Ammah bin Muhsin berkata, ini bibinya ya, maksudnya bibinya Ibnu Muhsin berkata, wa dzakarat zaujaha li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bibinya Ibnu Muhsin ini menyebutkan ya tentang suaminya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengadukan begitu ya. Jadi
bibinya Ibnu Muhsin ini ya, atau Mahsan ya, Ibnu Mahsan ini menyebutkan tentang suaminya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bibinya Ibnu Mahsan ini menyebutkan, mengadukan atau ya menyebutkan ya tentang suaminya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, unzuri aina anti minhu. Perhatikanlah olehmu di mana kedudukanmu padanya, pada suamimu itu. Jadi perhatikanlah kedudukanmu terhadap suamimu, itu maknanya. Perhatikanlah kedudukanmu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suami itu jannatuki, surgamu, wa naruki, dan nerakamu. Jadi seorang suami itu adalah surga dan neraka istri. Maksudnya apa? Bisa jadi ketika dia bersuamikan seseorang, ya, ketika dia bersuamikan itu menyebabkan dia masuk surga atau justru menyebabkan masuk neraka, begitu maksud. Kenapa bisa masuk surga? Karena si istri ini mentaati suaminya, gitu. Karena si istrinya berbuat baik kepada suaminya, begitu. Demikian pula ketika dia durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, ya, maka orang ini, istri ini adalah bagian yang akan masuk ke dalam neraka. Maka penyebabnya adalah apa? Suami yang menyebabkan istri ini masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ternyata dia tidak ditaati, dia tidak didengar, begitu ya. Dia durhaka kepada suaminya. Maka itu yang menyebabkan dia akhirnya masuk neraka. Maka kata Nabi, unduri aina anti minhu. Perhatikanlah kedudukanmu terhadap suamimu itu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ini riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dalam hadis ini perhatikan ya, bahwasanya suami kita ya, khususnya buat para ibu, para istri ya, itu adalah surga neraka kita. Pun sama sebetulnya mah ya. Si istri pun adalah surga neraka kita. Kalau kita berbuat semena-mena juga kepada istri, berbuat zalim kepada istri, ya maka berarti seorang suami itu pula ya masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara tidak benar mengurus istrinya. Itu sama saja, intinya seperti itu ya. Tapi akan tetapi yang harus juga diperhatikan adalah apa? Seorang istri itu tidak boleh durhaka kepada suaminya dalam hadis ini. Ya, demikian. Kita lanjutkan. Kemudian Allah tidak akan memperhatikan perempuan yang durhaka kepada suami. Allah musta'an. Allah tidak akan memperhatikan. Ini hadisnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As ya, mungkin ya, radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin. Allah tidak akan melihat seorang perempuan, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, itu maknanya ya. Allah tidak akan mempedulikan seorang perempuan. Seorang perempuan. La tashkuru li zawjiha, yang tidak bersyukur kepada suaminya. Masya Allah. Jadi Allah tidak akan mempedulikan kepada seorang perempuan yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Wahiyya la tastagni anhu, yaitu perempuan tersebut merasa tidak butuh, merasa tidak membutuhkan suaminya. Jadi ketika seorang perempuan, seorang istri tidak membutuhkan suaminya, merasa tidak butuh, suami model apa itu, begitu. Sehingga hanya tidak merasa butuh kepada suaminya. Maka ketika dia begitu, ya tanpa ada urusan yang benar, tidak ada urusan syar'i, tidak ada uzur, maka Allah tidak akan pernah memperhatikan perempuan tersebut. Allah musta'an. Saya ulangi ya. Jikalau seorang perempuan sudah merasa hebat, ya, merasa gagah, merasa tidak membutuhkan seorang suami, akhirnya suami itu dicuekin, suami itu disuruh-suruh begitu ya, suami itu justru dianggap sebagai budak, sebagai hamba saya, sebagai pembantu, ya, tidak dianggap oleh seorang istri, maka Allah tidak akan pernah memperhatikan dia, tidak memperhatikan si perempuan ini, Allah musta'an, yang tidak bersyukur kepada siapa? Kepada suaminya. Ya, demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Hendaklah kita memperhatikan ini agar kita menjauhi dosa besar ini ya. Berupa apa? Berupa nusyuz, berupa durhaka kepada seorang
suami. Ya, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Termasuk nusuz adalah keluar atau minggat dari rumah. Nah, ini hati-hati juga nih ya. Keluar atau apa? Minggat dari rumah. Wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kharajat min baiti zaujiha." Siapa saja perempuan atau istri yang keluar min baiti zaujiha, dari rumah suaminya. Maksudnya adalah kabur, ya, meninggalkan si suami, tinggalkan suami itu, tidak lagi bersama dengan suaminya itu, pergi dari rumah, ke rumah istrinya, ke rumah bapak ibunya, ke rumah mana, ditinggalkan saja begitu saja. Demi Allah, ya, tidak lagi mau mengurus suami. Maka kalau yang demikian, la'anat hal malaikatu, maka malaikat akan melaknatnya, hatta tarji'a au tatuba, sampai dia kembali atau bertobat. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, bahwasanya ini harus diperhatikan, ya, bahwasanya ada beberapa istri berapa gitu kan kabur tiba-tiba dari siapa? Suaminya, walaupun mungkin ada alasan syar'i, ya. Alasan syar'i ini ya seandainya tidak didiskusikan dengan baik-baik dulu dengan suami, atau ada yang menengahi begitu ya, tiba-tiba langsung kabur begitu. Apalagi yang tidak ada alasan apa-apa, kesal aja sama suami misalnya gitu ya, atau bahkan selingkuh, naudzubillah summa naudzubillah, selingkuh dengan apa, pacarnya, akhirnya ditinggalkan suaminya itu, dia kabur bersama pacarnya, Allah musta'an, ini dosanya besar sekali ya, dan dia berzina, sudah berzina, kemudian dia itu apa, berbuat durhaka kepada suami, wah udah komplit itu ya, dosa-dosa besar di atas dosa besar, naudzubillah. Maka kalau sudah seperti itu, malaikat akan melaknatnya sampai dia itu kembali, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah, kebanyakan penghuni neraka ya adalah para perempuan. Masya Allah. Kenapa? Kita lihat. Ittola'tu finnari. Ya. Aku memandang ke dalam neraka. Aku melihat neraka, kata Nabi. Faro'aitu aksaro ahliha an-nisa'a. Maka aku melihat yang paling banyak penduduknya adalah para perempuan. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ditanya pernah Nabi, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah para perempuan itu yang masuk neraka, kebanyakan masuk neraka itu adalah mereka itu kufur kepada Allah? La, yakfurnal ashir. Tidak, mereka itu adalah kufur kepada suaminya. Ya, jadi kufur kepada siapa? Suaminya. Kepada Allah mungkin dia taat, kepada Allah dia sujud, kepada Allah dia sholat, saum dan lain-lain. Tapi ternyata kufur kepada suaminya. Ya, dia mengatakan kepada suaminya ini, apa namanya itu, suami saya mah suami yang enggak benar, ya misalnya enggak punya apa namanya itu, enggak, suami saya mah enggak bermanfaat misalnya begitu, padahal suaminya memberikan nafkah, suaminya ya melaksanakan kewajiban. Maka yang demikian itu yang menyebabkan para wanita kebanyakan masuk ke dalam neraka. Maka yang demikian ini disebabkan oleh kurangnya ketaatan mereka kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada suami mereka. Juga karena seringnya mereka memamerkan kecantikan mereka kepada selain suaminya. Allah musta'an. Kepada selain suaminya dia berdandan, menor, dan lain-lain. Itu ingin dipandang cantik, dipuji orang lain. Tapi kepada suaminya dia tidak berdandan. Kepada suaminya dia tidak tampil cantik. Naudzubillah. Atau apabila mereka hendak keluar rumah, mereka memakai pakaian yang indah-indah, berhias, mempercantik diri, akhirnya menimbulkan fitnah orang banyak. Jika dirinya sendiri selamat, maka orang banyak belum tentu selamat darinya. Jadi Bapak Ibu kan banyak ya di antara perempuan-perempuan itu keluar rumah dan dandannya naudzubillah ya. Pakaiannya naudzubillah. Subhanallah. Artinya apa? Aurat dikemana-manain gitu kan ya. Pakai baju ketat, kemudian paha kemana-mana, betis kemana-mana, ya, rambut di gimana-mana, aduh, masya Allah. Dia memang tidak berbuat dosa, ya, tidak lihat laki-laki, tidak menggoda laki-laki dari sisi pembicaraan dia, tidak. Tapi orang lain tidak selamat ketika dia dilihat, gitu kan, maka orang itu kan dosa, ya, laki-laki ini berdosa. Ketika dia melihat seorang perempuan yang tanpa aurat,
tanpa menutup aurat, maka dia dosa. Maka yang demikian itu akhirnya itulah yang menyebabkan perempuan-perempuan masuk nerakanya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Karena itulah Rasul SAW bersabda, al-mar'atu auratun, wanita itu aurat. Faida kharajat, ketika dia keluar, istashrafaha syaitan, maka syaitan itu akan selalu memuliakannya. Maksud keluar di sini ya tadi berdandan, ingin dianggap cantik dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin naudzubillah ya, sekarang menjalar yang namanya TikToker gitu kan ya. Naudzubillah. TikTok berdansa di hadapan kamera, aurat kemana-mana. Allah musta'an. Orang yang demikian ini orang yang nggak ada kebaikan di dalamnya, dan naudzubillah inilah yang diancam oleh Nabi SAW. Maka para wanita ini banyak penghuni masuk neraka. Kenapa? Ya karena tadi aurat di kemana-manain. Dia diumbar-umbar gitu kan ya. TikTok, aurat kemana-mana, joget-joget. Allahul musta'an ya. Bahkan cabul begitu ya. Kata-kata cabul. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang yang begini tidak ada kebaikan di dalamnya, dan itu ya diyakini masuk ke dalam nerakanya Allah, sebagaimana kata Nabi SAW, faro'aitu aktsara ahliha an-nisa. Maka aku banyak melihat para penghuni neraka itu adalah para perempuan. Kenapa? Karena tadi dia memakai pakaian, dia mengumbar aurat, dia berhias, mempercantik diri, dilihat-lihat kepada orang lain. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ini ya amalan wanita penduduk neraka. Mudah-mudahan kita jauh insyaallah ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita jauh dari perbuatan yang seperti itu ya insyaallah. Amin. Selanjutnya dulu Bapak Ibu. Kemudian kata Nabi SAW, ayyumam ra'atin, siapapun wanitanya, matat, dia meninggal dunia, wa zaujuha anha radin, dan suaminya ridho kepadanya. Artinya apa? Suaminya begitu mencintainya, begitu merasa kehilangannya, ridho bahwa si wanita ini telah betul-betul memuliakan suaminya ini. Akhirnya meninggal si suami perempuannya ini. Tapi si laki-lakinya merasa kehilangan gitu kan, merasa mencintainya, merasa bahwa si wanita ini betul-betul telah berbakti kepada suaminya itu, maka dakhalatil jannah, maka si perempuan itu masuk surga. Ya, dia pasti akan masuk surga. Allahu Akbar ya. Ini hadisnya walaupun lemah gitu ya, tapi maknanya itu semakna dengan keterangan-keterangan yang lain, bahwasanya wanita-wanita yang taat itu akan masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan insya Allah ya. Demikian. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ini masih ada beberapa ya. Sini kita lihat nih, sekarang laki-laki pun wajib berbuat baik. Kalau tadi perempuan kan wajib berbuat baik, laki-laki pun wajib berbuat baik. Pasal. Wa idza kanat al-mar'atu ma'muratan bi ta'ati zawjiha. Apabila seorang perempuan dia diperintahkan untuk mentaati suaminya. Jikalau seorang perempuan diperintahkan untuk mentaati suaminya, wa bi talabi ridahu, dan dituntut untuk menyenanginya, untuk ridho kepadanya, untuk ridho kepada si laki-laki itu ya. Jadi si perempuan itu diperintah untuk mentaatinya, untuk ridho kepada siapa? Kepada si suaminya itu. Fazauju aidon ma'murun bil ihsani. Maka seorang suami pun juga diperintahkan untuk berbuat baik bil ihsani ilaiha, kepada si istrinya ini, walut fibiha, dan untuk berlaku lemah lembut kepadanya. Jadi kalau perempuan diperintahkan untuk taat kepada suaminya, untuk agar dia ridho kepada suaminya ya, maka si seorang suami pun juga sama, diperintahkan untuk berbuat baik kepada istrinya, berbuat lemah lembut kepada istrinya. Wasabri ala ma yabdu minha min su'i khuluqin wa ghairihi. Demikian pula si laki-laki ini diperintah untuk sabar kepada perkara-perkara yang nampak dari istrinya itu berupa keburukan. Ya. Jadi si
suami ini diminta untuk apa? Sabar. Sabar alama yabdu minha min su'i khuluqin wa ghairihi. Kepada perkara yang nampak dari istrinya ini berupa keburukan akhlaknya. Jadi ketika seorang istri buruk akhlaknya, maka si laki-laki itu dituntut untuk sabar begitu. Kemudian dituntut untuk berbuat baik, dituntut untuk berlaku lemah lembut kepada siapa? Kepada suaminya, begitu. Kepada siapa? Istrinya ini berlaku lemah lembut juga, gitu. Walaupun si istrinya berbuat buruk kepadanya, tapi dia harus tetap sabar, tetap berbuat baik, tetap lemah lembut. Masya Allah, inilah ya ajaran Islam. Jadi dua-duanya harus seimbang. Perempuan harus taat kepada suami, harus betul-betul ya taat gitu. Nah, seorang suami pun harus begitu sabar, harus begitu lemah lembut, harus begitu berbuat baik ketika melihat istrinya berbuat buruk kepadanya. Insyaallah. Wa isaliha haqqaha minan nafaqati wal kiswati wal asyarati. Kemudian tetap memberikan hak si istri ini berupa nafkah. Ya, berupa apa? Nafkah bulanan. Untuk apa? Misalnya untuk masak, untuk beli baju, wal kiswah, untuk beli baju, wal asyroh, berbuat baik, al jamilah, yang indah. Jadi memperlakukan istri dengan baik. Ya, tetap begitu. Jadi walaupun suami istrinya itu durhaka, walaupun istrinya itu membangkang, walaupun istrinya itu buruk akhlaknya, maka seorang suami harus tetap berbuat baik, harus tetap berlemah lembut, harus tetap sabar, harus tetap terus memberikan kepadanya nafkahnya, gitu kan? Kemudian apa? Pakaiannya tetap diberikan. Kemudian bergaul dengan cara yang baik, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah mereka dengan baik, dengan ma'ruf. Dan sebagaimana Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i. Nasihatilah para nisa, berikanlah wasiat kepada para wanita, maksudnya nasihati. Illa annalakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah bahwasanya bagi kalian ya ada hak yang wajib ditunaikan untuk para wanita itu wajib menunaikan hak kepada suaminya. Jadi nasihatilah, beri wasiatlah para wanita, para istri, karena para istri itu memiliki kewajiban kepada suaminya, begitu maksudnya. Jadi para istri itu harus melakukan kewajiban-kewajiban kepada suaminya. Suaminya punya hak atas istrinya tadi. Walinisaikum alaikum haqqan. Demikian pula kalian itu wajib memberikan kewajiban kepada para wanita, para istri kalian. Jadi artinya istri kalian punya hak, kalian pun punya hak, gitu. Istri kalian punya kewajiban terhadap kalian, kalian pun punya kewajiban terhadap istri kalian, begitu ya. Jadi sama punya hak dan punya kewajiban. Fahaquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna, maka hak mereka atas kalian. Jadi kewajiban kalian, gitu maknanya ya. Kewajiban seorang suami, kewajiban para suami, an tuhsinu ilaihinna, untuk berbuat baik kepada para istri, gitu, pada perempuan. Fi kiswatihinna wa ta'amihinna, untuk memberikan bajunya, memberikan pakaiannya, memberikan makanannya, tetap berbuat baik kepada si istri ini. Wa haqqukum alaihinna, dan hak kalian terhadap mereka, maksudnya kewajiban mereka, kewajiban istri kepada kalian, an la yu'ti'anna firsakum min man takrahuna, yaitu tidak membiarkan ya, tidak diinjak, tidak dipakai apa itu namanya ranjang itu ya kepada orang yang kalian benci. Artinya apa? Artinya tidak sampai memasukkan orang-orang yang tidak disukai oleh seorang suami ke dalam rumahnya, apalagi masuk ke dalam kamarnya, naudzubillah, sampai lagi berselingkuh, naudzubillah, naudzubillah. Wala ya'zan fi buyutikum liman takrahuna, dan tidaklah dia mengizinkan ya masuk ke dalam rumah kalian ya liman takrahuna, bagi orang yang kalian benci. Jadi tidak boleh wanita memasukkan tamu-tamu yang dibenci oleh suaminya.
Misalkan suami membenci si A, si B gitu. Artinya membenci teh nggak suka dengan si A di si B, ya. Perempuan misalnya ya mau masuk ke rumah perempuan padahal karena perempuan ini misalnya nggak benar gitu akhlaknya, suka mengaruhi suami sama mengaruhi istri. Kemudian dia bertamu kepada kita, ya. Maka seorang suami ketika dia tidak suka kepada istri kepada perempuan itu jangan dimasukin kata si suami. Maka seorang istri nggak boleh memasukkan dia gitu ya. Artinya apa? Artinya ya tidak ditemui begitu ya. Dibiarkan saja ketika ngetok-ngetok gitu nggak usah dibuka. Kenapa? Karena itu istrinya tadi suaminya tadi membenci kehadiran orang yang datang ke rumahnya itu ya. Demikian maknanya. Jadi tetap laki-laki pun wajib untuk berbuat baik ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bismillah. Sebaik-baik kalian adalah, nah ini bagaimana ini maksudnya? Nabi SAW bersabda Bapak Ibu. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Jadi yang paling baik kepada istrinya. Jadi di antara kalian, di antara para suami yang paling baik adalah suami-suami yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, kepada istrinya khususnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, khairukum altafukum bi ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling lembut tingkah lakunya, yang paling lembut perangainya kepada keluarganya, kepada istrinya. Demikian. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal lutfi bin nisa'i. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu sangat lembut kepada para perempuan, kepada para istrinya. Wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW bersabda, ayyumar rojulin, siapapun suaminya, siapapun laki-lakinya, sawaro ala su'i khulqi imra'atihi, ketika dia bersabar terhadap keburukan akhlak istrinya. Nah, siapapun laki-lakinya, siapapun suaminya yang dia bersabar terhadap keburukan akhlak seorang istrinya, a'tahullahul ajra, maka Allah akan memberikan kepada si suami itu, laki-laki itu, al ajra, pahala, mithla ma'a'ta ayyuba alaihissalam ala balaihi. Maka Allah akan berikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Ayub alaihissalam ketika dia ditimpa malapetaka atau musibah. Masya Allah. Jadi kalau seorang suami menemui keburukan istrinya, kemudian dia sabar, ya, tetap berluka lemah lembut, tetap berbuat baik kepada suaminya, kepada siapa? Istrinya, maka dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala pahala yang begitu besar, sebagaimana Allah berikan pahala kesabaran kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau ditimpa musibah, ketika ditempa penyakit. Masya Allah. Wa ayyumamra'atin, dan siapapun perempuannya, istrinya, seorang perempuan nih, seorang istri. Sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Dia itu sabar, perempuan ini sabar terhadap perbuatan buruk, akhlak buruk suaminya. A'tahallahu minal ajri mithla ma a'ta Asiyata binta Muzahim imra'ata Fir'auna. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika seorang istri sabar terhadap keburukan akhlak suaminya, maka Allah akan berikan kepadanya pahala, kepada istri tadi ya, kepada perempuan itu, memberikan kepadanya pahala seperti yang diberikan kepada Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim adalah imra'ata Fir'aun, adalah istrinya Fir'aun. Masya Allah. Beliau bersabar, punya suami yang model begitu. Beliau bersabar, punya suami yang sampai mengaku dirinya Tuhan. Beliau bersabar pada suami yang begitu zalim ya kepada orang-orang. Allah musta'an. Tapi dia tetap taat kepada suaminya. Dia tetap berbuat baik kepada suaminya. Maksudnya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Maka ketika dia bersabar seperti itu, ya, maka akhirnya diberikan pahala seperti diberikan pahala oleh Allah Ta'ala kepada Asiyah binti Muzahim
istrinya Fir'aun laknatullah alaih ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini yang harus kita perhatikan ya. Maka yang paling baik ya di antara kita adalah yang paling lembut terhadap istri kita ya, yang paling baik terhadap keluarga kita gitu ya, yang paling sabar kepada perangai keburukan yang nampak di dalam pasangan kita ya. Maka kalau kita bersabar nih, para suami bersabar, maka Allah akan berikan kepadanya pahala seperti pahalanya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan ketika seorang perempuan yang dia bersabar kepada terhadap keburukan suaminya, maka Allah akan berikan kepadanya pahala sebagaimana Allah berikan pahala itu kepada Asyah bintu Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun ya, laknatullah alaihi. Demikian Bapak Ibu. Kita lanjutkan nih. Ya, sedikit lagi. Nah, ini tentang kesabaran Umar. Ini gimana nih kesabaran Umar? Kita lihat Bapak Ibu. Ada kisah nih. Ini kisah menarik nih ya. Kita lihat. Wa qad ruwiya anna rajulan ja'ila Umar radhiyallahu anhu. Ada sebuah riwayat, ada sebuah kisah bahwasanya ada seorang laki-laki. Nah, ada seorang laki-laki ja'ila Umar radhiyallahu anhu, datang ke Umar. Datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Yashku khuluqa zaujatihi. Dia akan mengadukan apa nama tuh? Melaporkan begitu ya tentang akhlak istrinya. Akhlak istrinya. Fawaqafa ala babi Umar. Akhirnya dia berhenti di depan pintu rumah Umar. Jadi berhenti di depan pintu rumah Umar bin Khattab. Yang tadiru khurujahu, dia menunggu Umar keluar. Dia menunggu Umar keluar. Jadi datang kepada Umar, mau ke rumahnya, mau melaporkan tentang akhlak buruk istrinya begitu. Nah, ketika sudah sampai di rumahnya, dia diam di depan pintu rumahnya, menunggu Umar sampai keluar gitu, Bu. Kemudian fasami amro atau Umaro tastatilu alaihi bilisaniha. Tapi kemudian ketika dia diam di depan pintu rumah Umar tadi, dia mendengar istrinya Umar ini tastatilu alaihi sedang ngocoblak bahasa kitanya ya. Sedang apa namanya itu, sedang ngomong gitu, ngomong norolong, ngomong panjang. Marah-marah gitu. Jadi sedang marah-marah kepada Umar bilisaniha dengan lisannya. Jadi lisannya ini ya ngomong ini, jadi Umar ini dimarahin sama istrinya. Allahul musta'an. Begitu. Watakha ala yufailu wa tukhasimuhu. Kemudian dia juga membantah Umar. Allah musta'an. Istri Umar bin Khattab begitu. Ya, ini sebuah riwayat. Wallahu alam ini sahih atau tidak ya. Yang jelas ini menandakan Umar ini begitu sabar. Kita lihat ya bagaimana kesabaran. Jadi saya ulangi ya. Jadi ada seorang laki-laki ingin mengadukan akhlak buruk istrinya. Ingin mengadu ke Umar. Ketika sudah sampai di rumah Umar, dia berada di depan pintu Umar, kemudian ternyata dia mendengar istrinya Umar sedang marah gitu. Sedang ngocoblak, sedang menorolong gitu, ngomong gitu ya. Kemudian sedang membantah Umar. Allah musta'an. Wa Umar sakitun la yarudu 'alaiha, dan Umar itu diam saja. Umar bin Al-Khattab diam saja, tidak membalas, tidak menjawab omongan-omongan si istrinya ini. Masya Allah. Umar hanya diam saja. Diam gitu ya. Masya Allah. Fansorofa ar-rajulu roji'an. Akhirnya si laki ini berpaling, pulang lagi, balik lagi. Waqala, dan dia berkata dalam hatinya maksudnya, in kana hadza hala Umar ma'asyiddati wassalabati. Apabila yang demikian ini kondisinya Umar seperti ini, kan Umar itu ma'asyiddati wassalabati, padahal Umar itu galak, padahal Umar itu keras gitu ya. Tapi ternyata dimarahin oleh istrinya, diam saja gitu. Dia
diomongin oleh istrinya, tapi diam saja. Wa huwa amirul muminin, padahal dia itu juga seorang amirul muminin, pemimpin orang-orang yang beriman, khalifah, begitu. Fakaifa hali, maka bagaimanakah kondisiku? Maka bagaimanakah kedudukanku? Umar saja yang mulia sebagai amirul muminin, Umar saja yang galak, Umar saja yang tegas, Umar saja yang keras. Ketika dia marah istrinya, dia diam aja gitu, nggak jawab. Bagaimana aku? Gitu kata siapa, laki-laki. Jadi percuma, sudahlah. Akhirnya balik lagi. Gitu, Masya Allah, lihat. Fakharaja Umaru faro'ahu muwalian an babihi. Maka Umar keluar. Nah, jadi mungkin ada gelagat, ada orang gitu mungkin misalnya. Akhirnya Umar keluar dari rumahnya. Kemudian dia melihat ada seseorang yang sedang berpaling dari rumahnya, dari pintunya. Ya, dari baru menoleh baru berbalik gitu ya dari pintunya. Fanadahu, maka Umar pun menyerunya, memanggilnya. Waqala, kemudian Umar berkata kepada orang ini, mahajatuka ya rajul, apa keinginanmu, apa kebutuhanmu, wahai laki-laki, jang gitu ya, apa keperluanmu, begitu kata siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka orang ini berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jitu asku ilaika su'a khuluqi imraati. Aku datang ke sini akan mengadukan kepadamu tentang buruknya akhlak istriku. Wastatolatiha alayya, dan bagaimana dia itu banyak omongnya kepadaku, dia marah-marah kepadaku, dia banyak ngomong, begitu nolong kepadaku. Fasami itu zaujataka kazalika, tapi aku mendengar istrimu pun begitu, istrimu pun ngambek kepadamu, ya. Farojatu, maka aku pun balik lagi, Masya Allah. Aku pun pulang lagi. Wakultu, dan aku berkata pada diriku sendiri, idza kana hal amiril mukminin ma'azaujatihi fakaifa hali. Apabila yang demikian ini adalah kondisinya Amirul Mukminin, khalifah, ya, berbuat diperlakukan seperti ini bersama dengan istrinya, fakaifa hali, maka bagaimana kondisiku? Jikalau Umar saja yang keras dan galak, Umar saja yang Amirul Mukminin, dia dimarahi oleh istrinya tidak menjawab, ya, bagaimana aku begitu yang bukan Amirul Mukminin, bagaimana aku orang yang tidak kasar gitu kan ya. Maka akhirnya ayo udahlah, aku seperti Umar saja, diam begitu ya. Faqala Umaru, maka Umar berkata, ya akhi, wahai saudaraku, inni ihtamaltuha li huquqillaha alayya. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku menanggung beban, ya. Artinya aku menahan gitu ya. Ketika dimarahi aku diam saja, ketika diomongi aku diam saja. Itu kenapa? Karena aku mengingat hak-hak dia terhadapku, atau aku mengingat kewajibanku terhadap dia. Bagaimana itu? Innaha tabakhatun li ta'ami, sesungguhnya dia itu, ya istrinya maksudnya, sesungguhnya istriku itu dia memasak makananku. Khobazatun li khubzi, dia pun khobazah, khobazah itu pembuat roti, dia membuatkan roti untukku. Basalatun li siyabi, mencuci bajuku. Murdi'atun li waladi, dia menyusui anak-anakku. Walaisa dzalika kulluhu biwajibin 'alaiha, padahal itu bukanlah kewajiban yang harusnya dia tunaikan. Artinya yang memasak, yang membuat roti, yang mencuci gitu kan, itu yang mengasuh, itu bisa saja Umar atau laki-laki, kita sebagai laki-laki menyuruh pembantu, menyuruh asisten rumah tangga, menyuruh orang lain gitu kan. Nah, karena kewajiban istri mah hanya taat kepada suaminya, tapi ternyata istriku ini dia memasak makanan, dia membuatkan roti, dia mencuci pakaian, dia mengasuh anak-anakku, Masya Allah. Wa yaskunu qalbi biha anil haram, dan dia itu hatiku menjadi tentram dari perkara haram. Maksudnya apa? Akhirnya aku tidak ada
pikiran untuk berzina gitu ya. Kenapa ya? Karena aku sudah punya istri gitu kan, sehingga tidak mikir pengen ada syahwat lagi ke yang lain, ya cukup saja dengan istriku, dia selalu memenuhi keinginanku gitu kan. Ketika aku ingin, dia selalu mentaatinya. Nah, maka ketika aku ingat segitu, fa'ana ahtamiluha lidzalika, maka aku pun mencoba untuk bersabar dengan apa yang dia perbuat kepadaku. Begitu. Kenapa? Karena istri ini begitu tadi? Begitu susah gitu ya, ngurus ke rumah tanggaan gitu ya. Faqala ar-rajulu, maka orang ini berkata, ya, maksud orang ini yang datang ke rumah Umar tadi. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa kadzalika zaujati, demikian pula istriku begitu sama. Jadi artinya istriku juga, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, dia juga sama, masak makanan untukku, bikin roti, mencuci pakaian, mengasuh anak-anakku. Dia juga sama seperti itu ya Umar. Maka Umar berkata, ya Amirul Mukminin ya. Umar berkata, "Fahtamilha ya akhi." Tanggunglah beban itu wahai saudaraku. Maksudnya sabarlah wahai saudaraku. Fa inna hiya muddatun yasiratun. Karena ini hanyalah sesaat saja. Nanti juga nggak akan marah lagi. Nanti juga istri juga nanti akan ya mungkin karena kesal kepada kita akhirnya marah-marah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, inilah akhlak seorang makhluk yang mulia, yang soleh begitu ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Demikian ya. Bahkan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ada sebuah kisah Rasul SAW ketika bersama siapa gitu ya, ada seorang sahabat. Kemudian datang ada seorang tamu begitu ya, membawa makanan dari istrinya yang lain, dari istri saya lupa lagi ya, istri beliau yang lain gitu. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW dengan Aisyah ya, ketika itu sambil mungkin ngobrol-ngobrol di rumah, tiba-tiba datang seseorang menyuruh ya, dia disuruh oleh istrinya yang lain untuk memberikan makan kepada Rasulullah di rumahnya. Ternyata di situ ada Aisyah kan. Nah, ketika ada Aisyah lihat, diambil makanan itu Bapak Ibu. Diambil makan itu kemudian dipecahkan. Bret, gitu. Subhanallah. Dipecahkan itu makanan itu, Masya Allah. Maka kata Rasulullah sambil memungut makanan itu ya, ditumpahkan begitu ya, maka diambilkan makanan itu oleh oleh Rasulullah. Maka kata beliau, ini ibumu wahai saya lupa lagi siapa orang ini ya, sahabat ini, ini ibumu Aisyah, ini adalah ibumu wahai Aisyah, ini ibumu wahai saudara gitu ya, intinya wahai sahabat, inilah ibumu. Maksudnya adalah ya, intinya adalah bahwasanya kadang ya tadi perempuan itu suatu saat ternyata bisa jadi perangainya buruk kepada kita ya. Nah, ketika kita buruk kepada kita, jangan langsung mencap dia sebagai orang yang durhaka gitu. Lihat kesabaran Rasulullah, lihat kesabaran Umar begitu ya. Nah, tapi nanti ketika sudah reda marahnya, diingatkan tidak boleh seperti itu, begitu maksudnya. Tidak boleh berbuat seperti itu. Kenapa? Karena kalau berbuat seperti itu nanti bisa jadi durhaka kepada suaminya gitu. Kalau sudah durhaka pada suami, maka itu namanya nusyuz, begitu. Jadi ibu bapak yang semoga Allah muliakan, ini harus kita adil ya berbuat ini. Maksudnya apa? Kadang gini, laki-laki ketika membahas bab nusyuz itu langsung semena-mena. Tuh lihat tuh, kamu tuh perempuan tuh nggak boleh begini-begini. Begitu. Lihat tuh, begini. Kamu tuh durhaka. Nah, ini suami yang nggak soleh begini ya. Orang suami yang nggak soleh itu pasti dia akan menyalah-nyalahkan kepada siapa? Kepada istrinya. Kemudian nunjuk-nunjuk begitu. Tapi kalau suami yang soleh diam gitu kan, ketika istrinya marah, ketika istrinya, ya dia sabar. Tapi dia coba untuk terus menasihati. Sebagaimana kata Allah tadi, firman Allah tadi, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Ya, wahjuruhunna, kalau masih tidak bisa dinasihati, pisahkanlah dengan tempat tidurnya, gitu ya. Wadribuhunna, dan pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkannya, gitu ya intinya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian itu ya mungkin yang bisa disampaikan tentang tentang dosa nusyuz. Sebetulnya ada satu lagi ini tentang kisah seorang soleh dan istri, tapi panjang ya.
kayaknya nggak mungkin disampaikan gitu ya. Tapi intinya hampir sama dengan kisah Umar. Jadi ini adalah kisahnya seorang laki-laki yang sabar gitu ya terhadap perbuatan istrinya. Istrinya itu durhaka begitu. Tapi ternyata Allah memberikan kepada si laki-laki ini seorang singa. Jadi kalau pergi ke hutan gitu ya mencari kayu bakar, nah kayu bakar ini dibawakan oleh singa itu. Masya Allah. Nah, ada seorang laki-laki temannya lagi. Temannya ini dari jauh gitu ya, suka berkunjung kepada dia selama setahun sekali. Setahun sekali. Nah, ketika tahun pertama datang ya, ternyata pas datang itu disambut oleh istrinya dengan kata-kata kasar. Mau ke siapa? Bisa gitu ya. Oh, saya mau ketemu si Anu, ini saudara saya gitu kan, ini kawan saya. Wah, dia itu lagi cari kayu bakar. Mudah-mudahan dia tidak diselamatkan. Mudah-mudahan dia binasa. Astagfirullahaladzim. Lihat, ini perempuan dahsyat ini ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian, nah ketika pulang, ya si laki-laki ini dilihat oleh temannya. Jadi temannya itu nunggu di luar gitu kan, nunggu di luar. Nah ternyata nanti datang si suaminya ini, ya si laki-laki yang temannya ini dia datang setelah mengambil dari apa tadi? Mengambil kayu bakar. Nah kemudian lihat ada singa, singa ini yang mengambil apa yang memikul apa tadi kayu bakar itu, gitu. Kaget, kaget. Ini kenapa ini kok ada singa? Terus kenapa suami istrinya kayak begitu, gitu ya? Nah akhirnya apa? Ngobrol aja ya, intinya seperti itu. Sudah selesai. Tiba-tiba tahun kemudian, 1 tahun kemudian datang lagi si laki-laki ini perempuan apa tadi temennya ini datang lagi ke rumah si laki-laki yang punya istri yang jelek tadi. Ternyata pas datang ke rumahnya, ya, digetok pintu. Setelah digetok pintu, si perempuan ini ternyata bukan perempuan yang awal. Nah, perempuan yang baru gitu. Kemudian dia berkata, ada apa? Mau cari siapa? Oh, saya cari si Anu gitu kan. Ini kawan saya. Oh, beliau sedang mencari kayu bakar. Ingin apa nama tuh memberikan nafkah kepada kami. Mungkin sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan dia datang dalam keadaan selamat. Masya Allah. Akhirnya apa kaget itu si teman ini. Nah, ini kenapa begini gitu kan? Dulu mah tahun kemarin galak banget istrinya, tapi sekarang ini baik begitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya tunggu saja nanti insya Allah akan datang sebentar lagi. Akhirnya dia tunggu di luar ya, tunggu di luar, tidak di dalam rumah ya, tidak boleh memasukkan laki-laki ke dalam rumah tanpa ada suaminya. Akhirnya dia pun menunggu di luar, ya. Tiba-tiba datang si suaminya ini, ya temannya ini, dia memikul kayu bakar dengan badannya. Kaget. Nah dulu mah pakai apa ada nama itu ada singa. Nah, kenapa dia pikul sendiri sekarang? Dulu mah dipikul oleh singa. Tapi kenapa juga ini perempuan itu jadi baik, yang dulu mah galak. Nah, gitu kan ya. Akhirnya apa? Begitu masuk ke dalam rumah, ya kalau di perempuan yang pertama kan ketika masuk ke dalam rumah, diajak ke dalam rumah, marah-marah terus si perempuan yang pertama itu. Marah-marah, ngomong terus. Wah, durhaka kepada siapa? Suaminya. Tapi yang kedua ini mah, ketika dia dimasukkan ke dalam rumah oleh suaminya ini, ternyata si perempuan ini begitu lemah lembut kepada istri, kepada suaminya ini, berkata baik, kaget gitu kan, kenapa? Akhirnya ketika pulang dia bertanya, wahai kawanku, aku sebetulnya melihatmu aku aneh gitu ya. Di tahun pertama aku datang bertemu dengan wanita model begini, jeleknya minta ampun. Kemudian aku juga melihat engkau bersama dengan singa, dan singa itu membawa kayu bakar. Itu gimana itu? Tapi sekarang tahun yang kedua, perempuannya perempuan beda. Dan anak bagus, akhlaknya solehah gitu ya, bertutur kata yang baik, tapi engkau tidak punya singa, itu kenapa itu? Nah, maka kata si orang ini, suaminya ini, iya, aku dulu diuji oleh Allah Ta'ala dengan istri yang model begitu, tapi aku sabar, aku tidak tidak selingkuh, tidak berbuat kasar, ya saya sabar dengan apa yang dia lakukan, ya. Maka Allah menggantikan kesabaranku itu rasa capek kerjaku dengan apa? Dengan mengirimkan seekor singa kepadaku. Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba singa itu menjadi jinak kepadaku. Akhirnya dia ingin bersamaku terus. Akhirnya dia membantu memakulkan beban kayu bakarku. Jadi kesulitan aku bersama istriku menjadi hilang gara-gara apa? Gara-gara aku bersama dengan, jadi ada hibur lah gitu, ada hiburan, yaitu singa tadi. Gitu. Nah, ketika dia ternyata meninggal, si perempuan ini meninggal, istri saya yang pertama meninggal,
kemudian aku menikah lagi dengan perempuan yang ini, dan Allah ternyata berikan dia itu akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Nah, ketika aku menikah dengan perempuan dengan dia ini, ternyata si singa ini menghilang, tiba-tiba menghilang nggak menemuiku lagi, nggak tahu kemana dia itu, begitu. Akhirnya aku pun mencari kayu bakar dengan badanku sendiri. Demikian katanya. Akhirnya, oh seperti itu. Jadi artinya kisah ini, faidahnya bahwasanya ketika kita punya masalah di rumah gitu ya, maka insya Allah ada saja perkara-perkara lain yang membuat kita teh senang gitu ya. Kadang dengan anak, kadang dengan teman begitu ya, dengan siapa gitu kan ya. Dalam rangka apa? Sebagai penghibur gitu. Tapi penghiburnya bukan penghibur yang buruk begitu ya, sesuai dengan syariat begitu. Nah, ketika kita sabar, itu Allah akan berikan ganti yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat ya. Ini demikian mungkinnya, ini kisah sedikit tentang apa tadi? Tentang kesabaran seorang laki-laki terhadap perempuan yang nusyuz, dia perempuan yang durhaka kepada suaminya ya. Kabar yang semoga Allah muliakan ya. Kuncinya adalah seorang istri tidak boleh berbuat durhaka kepada suaminya, karena itu dosa besar. Begitu besarnya sampai Allah tidak mau melihat dia nanti di yaumul kiamah, tidak mau memperhatikan, tidak mau mempedulikan dia. Allah musta'an ya. Nah, sebaliknya bagi seorang suami ketika menemui istrinya yang begitu nusyuz, durhaka, dia harus tetap lemah lembut, dia harus tetap sabar, dia harus tetap menasehati istrinya begitu ya, dan tidak semena-mena, tidak berbuat zalim, juga tidak berbuat dosa dengan cara berbuat kasar kepada istri yang durhaka tadi ya. Demikian ikhwafillah, semoga Allah muliakan, mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita kekuatan untuk menjadi suami atau istri yang soleh atau soleha, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pasangan-pasangan yang soleh atau yang soleha, sehingga Allah kumpulkan kita di dunia dan juga Allah kumpulkan di akhirat di surganya yang penuh dengan kenikmatan ya. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di dunia, Allah kumpulkan pula kelak nanti di surganya yang penuh kenikmatan, di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang bisa disampaikan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Selanjutnya mungkin saya akan serahkan kepada Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Tafadhal Pak. Syukran. Baik, Ustaz Afwan. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak atas materinya Ustaz. Kita beri kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Silakan. Sambil menunggu yang mau bertanya langsung, kebetulan sudah ada juga yang di chat ya Ustaz. Saya coba bacakan ya Ustaz. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon dijelaskan Ustadz tentang kisah Nabi Ibrahim yang meminta Nabi Ismail menceraikan istrinya berdasarkan syariah. Di mana kesalahan istri Nabi Ismail yang pertama tersebut? Ya, barakallahu fiik ya. Ini memang ada kisahnya ya, ada riwayatnya bahwasanya ketika Nabi Ibrahim mendatangi rumah Nabi Ismail ya, kemudian Nabi Ismailnya nggak ada, sama seperti kisah yang kedua itu ya, yang terakhir tadi yang disebutkan. Intinya si perempuan ini ternyata ya mengatakan perkara-perkara yang buruk terhadap anaknya, terhadap siapa? Ismail ini. Jadi ngomong, oh begini-begini. Jadi keburukan lah gitu ya. Bahwasanya rumah tangganya begini gitu kan, dia suaminya begini-begini. Jadi menjelek-jelekan suaminya, yaitu Nabi Ismail alaihi assalam ya. Nah, kemudian akhirnya sampaikan ya, kalau nanti ada suamimu sampaikan bahwasanya dia harus mengganti gagang pintunya begitu. Nah, akhirnya disampaikanlah oleh perempuan ini ya, oleh istrinya ini kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail mengatakan itu adalah ayahku dan aku untuk diperintah untuk apa? Untuk menceraikanmu. Nah, akhirnya diceraikanlah oleh siapa? Nabi Ismail ya, karena memang perangainya perangai yang buruk. Artinya berarti intinya bahwasanya boleh seorang suami atau istri ya melihat cocokan begitu ya, berupa akhlak, berupa perangai dan lain sebagainya. Kalau misalkan dinasihati tidak bisa, diberikan pendidikan juga tidak mau begitu ya, artinya dia dinasehati, dibimbing nggak mau begitu, maka boleh bercerai, karena kan cerai itu
tidak bolehnya kalau tidak ada alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i seperti apa? Ya khawatir kalau misalnya terus dijalani, khawatir nanti misalnya jadi akhirnya apa namanya tuh zalim gitu kepada pasangan. Maka yang demikian akhirnya boleh untuk bercerai insya Allah secara syar'i. Demikianlah intinya ya gitu. Itu Pak maksudnya apa ya? Ya, Allah alam. Yang kedua Ustaz, mohon dijelaskan juga Ustadz, jika seorang istri jadi guru di pesantren sunnah, awalnya disetujui oleh suaminya dan suami menandatangani izinnya. Setelah beberapa lama, suaminya minta istrinya keluar dan kerja di rumah saja. Dan istri menolak karena alasan keuangan keluarga. Karena suami tidak punya pekerjaan tetap. Apakah ini salah juga Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Nah, di sini harus menempatkan sesuai dengan apa namanya sesuai dengan tempatnya ya. Artinya begini, ketika seorang suami melarang istri untuk bekerja, nah, kita ini di sisi suami dulu ya. Kita dari sisi suami. Ketika suami melarang istrinya bekerja, ya, untuk tidak bekerja misalnya, dan pekerjaannya si istri ini adalah terjaga ya, seperti yang tadi disampaikan ini di pesantren gitu ya, dan pesantrennya pesantren yang insya Allah yang menegakkan sunnah Rasul begitu ya. Artinya adab-adab Islam itu ditegakkan gitu, bukan di tempat kerja yang umum begitu. Nah, maka ketika si istri ini diizinkan ya untuk membantu perekonomian, maka itu hukumnya boleh ya. Nah, kemudian ketika tidak pun ya, ketika tidak, nah, maka seorang suami berkewajiban untuk apa namanya menanggung beban-beban biaya yang dibutuhkan di rumah tangga begitu. Nah, maka ketika si suami ini melarang gitu ya, sementara si istri ini dia bekerjanya tidak bertentangan dengan syariat, kemudian dilarang tidak boleh bekerja. Kalau dari sisi suami, maka si suami ini wajib mengganti sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri dan keluarga yang lainnya. Begitu. Artinya ya nafkahnya harus mencukupi gitu kan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh keluarga. Itu dari sisi suami gitu ya. Jadi harus mengganti, harus siap untuk apa? Harus siap untuk menanggung beban-beban rumah tangga ya kebutuhannya demikian. Yang kedua dari sisi istri. Nah, dari sisi istri ya ketika dia bekerja ya dalam rangka membantu itu kebaikan. Tapi ketika dilarang ya kita harus sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Konsekuensinya berarti kita tidak punya apa namanya penghasilan. Konsekuensinya mungkin kebutuhan akhirnya tidak tercukupi. Ya, maka kita sampaikan kepada suami, Pak, mohon maaf, ini kan kalau tidak kerja Umi, tidak kerja Mama, itu kan nanti kebutuhannya begini, begini, begini. Terus kalau kira-kira Mama nggak kerja, itu nanti gimana Bapak, gitu kan? Abi gimana, usaha apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan suami bertanggung jawab, ya dia pasti akan mencari begitu ya, bekerja semaksimal mungkin. Walaupun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, itu nggak masalah. Yang penting ada ikhtiar, ada usaha yang semaksimal mungkin dari siapa? Dari suami. Nah, kalau memang seperti itu, maka istri wajib untuk keluar sebagaimana diperintahkan oleh suami. Ya, mungkin karena dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, mungkinnya suami mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya, sehingga memerintahkan istrinya untuk keluar. Ya, maka intinya kita keluar, seorang istri keluar atas dasar perintah siapa? Suaminya. Konsekuensinya ya kita sampaikan bahwasanya keluarga butuh sekian sekian sekian. Nah, ini gimana ya solusinya? Nah, itulah dibicarakan dengan baik-baik ya, tidak sampai akhirnya saling tuding, saling tuduh, tidak saling salah menyalahkan gitu ya. Sehingga akhirnya timbullah kekacauan rumah tangga dan inilah yang tidak diharapkannya. Demikian mungkin intinya didiskusikan dengan baik-baik gimana solusinya. Istri tidak bekerja tapi kewajiban terpenuhi. Inilah yang harus kita coba diskusikan dengan suami kita ya. Dan suami wajib untuk memenuhi kewajiban yang yang dibutuhkan oleh keluarganya ya. Demikian barakallahu fiik. Baik Ustaz. Yang ketiga Ustaz, jika seorang suami menelpon istri orang lain dalam rangka pekerjaan atau mengirim pesan WA japri, bagaimana adab-adabnya Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ya intinya boleh. Nabi berkata kepada para perempuan, Nabi berkata kepada si A, enggak masalah. Tapi mungkin ya tadi dengan adab-adab yang benar. Tidak lebay gitu ya, tidak banyak hehehe.
tidak banyak emotikon yang nggak jelas gitu kan ya, tidak ngalor ngidul kemana kemari, wah gitu kan, ngadongeng ini ngadongeng itu, maka itu pintu-pintu setan untuk menjerumuskan kita ke dalam maksiatan. Maka ya kalau kita butuh ya sampaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf Bu, itu yang terkait ini Pak ini udah nelpon belum ya? Misalkan begitu itu masalah ya. Tapi jangan sampai Bu gimana lagi ngapain Bu? Sibuk nggak? Gitu. Itu di apa ya? Mujamalah dulu gitu ya. Jadi apa namanya basa-basi dulu ya. Nggak usah basa-basi dulu gitu ya. Ibu gimana suami bagus? Apa nanyain suami ke istrinya, Allah musta'an ya. Gimana anak-anak bagus? Gimana keluarga ibu? Nggak usah begitu. Langsung saja sampaikan bahwasanya Bu, tolong bahwasanya saya nggak bisa masuk. Tolong disampaikan ke Anu, itu nggak masalah. Ya intinya dengan cara langsung to the point apa yang akan kita sampaikan, tidak bertele-tele, tidak apa namanya ya, tidak bermujamalah ya, tidak banyak basa-basi begitu ya, dan tidak banyak emotikon yang bertebaran gitu ya, senyum-senyum ya, apalagi naudzubillah begitu ya, ada bunga-bunga. Ini muskilah, ini tidak disyariatkan seperti itu ya. Ini apa, sadud dariah, mencegah perkara-perkara yang buruk nanti yang akan datang berupa apa? Berupa akhirnya saling suka, saling mencintai. Nah ini yang dihindari demikian ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Demikian mungkin Pak, wallahu a'lam. Baik Ustaz, di chat sih sepertinya sudah tidak ada lagi Ustaz. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi Ustaz. Tidak ada, alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita diberikan seorang suami ya, kita diberikan orang-orang yang taat, orang-orang soleh, suami-suami yang baik, suami-suami yang lemah lembut kepada istrinya. Demikian kita kalau istri diberikan istri-istri yang soleha, yang berbuat baik kepada suaminya, begitu ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keluarga yang harmonis, dunia dan akhirat bahagia. Insya Allah, barakallahu fiikum. Demikian mungkin Bapak Ibu, benar Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Aku lupa hadza wa astagfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke Pak Ahmad untuk menutup acara ini ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materinya. Jazakallahu khair. Jazakumullah khair pada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi mengikuti kajian ini. Semoga kajian dari Ustadz ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Pak Ahmad, pamit. Terima kasih Ustaz. Ya, semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.